Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kita kembali lagi dengan analisa teknikal harian. Sekarang kita ada di tanggal 26 April 2023. Hari pertama setelah libur lebaran, dan kita lihat indeks kita hari ini kayaknya lumayan bagus ya. Setelah dibuka dengan gap up yang cukup tinggi, akhirnya IHSG ditutup di atas resisten, yaitu di angka 6.910. Kalau teman-teman masih ingat, kita punya analisa beberapa waktu lalu IHSG masih bergerak sideways di area sini sampai tutup gap. Kemudian hari ini kita lihat IHSG berhasil closing di atas area 6.800-an ya. Jadi ini salah satu pertanda yang cukup bagus. Mestinya ya, dengan peningkatan IHSG seperti ini, teman-teman bisa melihat tentu saja saham-saham dengan kapitalisasi besar yang merupakan penggerak utama IHSG itu lebih banyak yang bergerak naik. Tentu saja karena mereka akan bergerak naik dan membuat IHSG hijau, sangat hijau malahan ya. Saya kira untuk berikutnya IHSG masih terlihat cukup bagus, masih akan menguat. Mungkin kita akan dapat laporan lebih lengkap lagi di malam hari mengenai banyaknya arus masuk uang dari luar ya. Jadi inflow itu lumayan tinggi kayaknya ya. Nantilah kita lihat agak sore setelah semua data terkumpul. Teman-teman yang baru bergabung di channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini khusus membahas mengenai analisa teknikal. Jadi saya kira kalau teman-teman tertarik dengan analisa teknikal atau ingin mendapatkan view lain sebagai pembanding, silahkan langsung subscribe channel Stock Technician, karena saya akan selalu menganalisa saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau mungkin teman-teman butuh view lain, pengen tahu cara pandang saya mengenai saham yang teman-teman incar atau teman-teman pikirkan, silahkan masukkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Karena mungkin hari pertama perdagangan, jadi belum terlalu banyak saham yang saya lihat. Ini udah pernah saya bahas sebelumnya, langsung aja dengan chart. Chevin ini pernah kita bahas di tanggal 14 April sebelum libur. Waktu itu berarti dia ada di sekitar sini ya. Nah, ada support di area kotak hijau, kemudian hari ini menembus resisten dengan volume yang cukup. Saya kira ini bagus untuk teman-teman perhatikan, karena pada saat teman-teman melihat area kotak kuning ini sebagai support dan melakukan pembelian di sekitar area kotak kuning, maka teman-teman akan punya reward to risk ratio yang cukup bagus. Ada 50 poin dari saat ini, kira-kira sampai ke 450-an ya. Ada 60 poin. Berarti ini lebih dari 10% saya kira. Jadi ini suatu kondisi yang sangat menarik. Saya kira ini patut diperjuangkan. Jadi teman-teman kalau mau trading di Chevin, teman-teman bisa menunggu saat terjadi support test di sekitar 380-an, dan targetnya itu di resisten berikutnya di harga 450-an ya, di sekitar area kotak merah. Saya kira ini trennya udah mulai kelihatan lebih jelas, apalagi kalau teman-teman nanti lihat di candle berikutnya, dia bisa menembus high ini ya, high di 404 yang terjadi tanggal 9 Maret. Saya kira ini higher high dan higher low menjadi lebih jelas. Tren udah lebih jelas bahwa tren akan naik, dan kita tahu kalau harga bergerak itu lebih besar kemungkinan untuk tetap mengikuti tren. Next saya punya SKRN.
Jadi SKRN ini sekarang teman-teman bisa lihat dalam view yang lebih jauh, kelihatan memang naik ya, walaupun di area sekitar sini kelihatannya kurang liquid, tapi semenjak terjadi peningkatan volume transaksi, di sini teman lihat tiba-tiba aja volume transaksinya meningkat setelah stock split di tanggal berapa nih? Tanggal 6 Januari ya, stock split, kemudian volume transaksi lebih meningkat, artinya sahamnya menjadi lebih liquid. Nah, saya kira ini agak lebih nyaman diikuti ya, dengan support yang saya perkirakan ada di sekitar angka 490 dan resisten ada di sekitar 620. Ini akan cukup bagus untuk kita ikuti. Tapi begini, sebelum kita terlalu jauh tersesat ya. Jadi pada saat kita melihat saham seperti SKRN ini, yang perlu kita perhatikan adalah kemungkinan tiba-tiba volume transaksi itu menjadi kecil secara mendadak. Misalnya di sini teman-teman lihat hari ini juga transaksi cukup kecil gitu ya, dibanding hari-hari sebelumnya. Ini tentu saja agak-agak bikin galau ya, bagaimana kalau tiba-tiba kita udah entry terus sahamnya ternyata sepi. Nah, itu agak-agak dipertimbangkan sebelum kita entry di saham seperti ini. Cuman kalau saya sarankan, kalau bisa beli dalam lot yang terbatas, beli aja dalam lot yang kecil yang kira-kira masih bisa langsung dibuang ke sebelah kiri. Saya belum perhatikan ini dia punya bid offer seperti apa, tapi kalau teman-teman besok mungkin pada saat pasar buka teman-teman bisa memperhatikan bid offernya. Kalau misalnya lebih berimbang atau enggak ompong-ompong gitu, enggak ada papan yang dilewati, nah saya kira itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk entry di saham SKRN. Oke, hari pertama sudah kita lewati sama-sama. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti di video berikutnya kita akan lihat saham-saham lain, tentu saja yang menarik, yang kelihatannya bisa kita ambil cuannya ya. Ya, bukan cuma ambil hikmah, tapi ambil cuannya juga. Salam cuan untuk kita semua.